Bayangkan ini, satu komoditas saja bisa menggerakkan ekonomi Indonesia, menghidupi jutaan orang, tapi juga dituduh merusak hutan, memicu konflik, bahkan jadi alat politik. Namanya kelapa sawit. Tapi siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari industri sawit? Petani kecil, rakyat, atau elit politik? Mari kita analisa bersama. Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, luas lahan perkebunan sawit di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 15,43 juta hektar, atau hampir 3 kali lipat dibandingkan Malaysia seluas 5,65 juta hektar. Produk olahan dari kelapa sawit ini ada di mana-mana, contohnya minyak goreng, sabun, kosmetik, bahkan biodiesel. Tapi, sawit bukan sekadar soal ekonomi. Di balik daun-daun hijau itu ada cerita soal politik, kekuasaan, dan kepentingan besar. Industri sawit memberikan kontribusi yang besar, di antaranya menjadi produk domestik bruto atau PDB dengan nilai ekspor per tahun kurang lebih 20 miliar US dollar atau setara 320 triliun rupiah. Sektor sawit di Indonesia saat ini telah melibatkan 2,4 juta petani swadaya dan 16 juta tenaga kerja. Berdasarkan laporan pada tahun 2024. Industri sawit juga menjadi sumber pendapatan langsung bagi para petani kecil dan tenaga kerja. Dengan perincian tersebut, rasanya menjadi hal yang aneh. Masih banyak petani sawit Indonesia hidupnya susah, dapat dipastikan rantai distribusi nilai tidak merata. Misalnya petani menjual tandan buah segar ke tengkulak atau perusahaan dengan harga rendah, sementara keuntungan besar dinikmati di ujung proses, di pengolahan dan ekspor. Disinilah politik mulai bermain. Industri sawit tidak bisa lepas dari izin, regulasi, dan pengaruh kekuasaan. Banyak pengusaha sawit terafiliasi dengan partai politik. Izin hak guna usaha seringkali diberikan kepada korporasi besar dengan dukungan politik. Dana sawit BPDPKS yang dikelola pemerintah seharusnya untuk petani justru banyak dikritik karena lebih menguntungkan korporasi biodiesel besar. Di masa kampanye, isu sawit bisa jadi alat politik. Janji legalisasi lahan sawit petani. Program peremajaan sawit rakyat dijadikan pencitraan. Bahkan, konflik lahan antara warga dan perusahaan kadang diredam demi stabilitas politik. Banyak konflik terjadi di lapangan. Petani yang digusur karena lahannya diklaim milik perusahaan. Lahan adat yang dijadikan kebun sawit tanpa persetujuan. Aktivis lingkungan dikriminalisasi saat membela hutan. Pertanyaannya,
Siapa yang berani melawan perusahaan besar kalau mereka punya koneksi politik? Bukan berarti sawit itu buruk. Sawit bisa jadi solusi energi, biodiesel, bisa meningkatkan ekonomi desa. Tapi, tanpa tata kelola yang adil dan transparan, sawit hanya akan memperkaya segelintir orang. Solusi yang perlu ditegakkan: keterbukaan data kepemilikan lahan, perlindungan petani kecil dan masyarakat adat, audit dana sawit dan redistribusi lebih adil, penegakan hukum atas perusahaan yang melanggar aturan. Kalau kamu peduli dengan keadilan sosial dan lingkungan Indonesia, bantu sebarkan video ini, klik like, subscribe, dan share ke temanmu. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah sawit membawa berkah atau malah jadi alat kekuasaan?